Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Satria Zulkarnaini, NIM 1830203017. Dengan ini menyampaikan hasil resume dari mata kuliah Politik Hukum. Materi yang pertama itu pengertian politik hukum. Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum. Dalam bahasa Belanda yaitu rechtspolitik. Untuk memahami dua kata ini maka kita akan mencoba memahami terlebih dahulu istilah politik dan hukum. Politik adalah hal dan kata yang sangat sering dibicarakan mulai dari bangku sekolah, kuliah hingga sampai saat sekarang ini. Di pengertian politik ini sangat luas dan sangat beragam. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Akar kata politikusnya adalah polites, warga negara, dan polis, negara atau kota. Sedangkan ada beberapa menurut para ahli, yaitu Aristoteles, yaitu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Itu adalah menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Joyce Mitchell, pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum masyarakat seluruhnya. Menurut Profesor Miriam Budiajo, bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, yaitu dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Materi yang kedua, ruang lingkup politik hukum. Ruang lingkup atau wilayah yang kajian disiplin hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara atau ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut. Yang A, proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang B, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rencana peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang C, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang D, peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. Yang E, faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan sedang dan telah ditetapkan. Yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Putri Firdaus dengan NIM 1830203018 yang akan menjelaskan apa saja tujuan politik hukum. Yang pertama, untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, untuk mewujudkan kesederhanaan hukum, kesatuan hukum, dan pembahasan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara teratur sesuai dengan hak asasi manusia. Yang keenam, untuk menjamin terpenuhnya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, kepastian, dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedelapan, untuk menjamin terbentuknya suatu kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional. Yang kesembilan, untuk menentukan struktur dan pembagian pembatasan kekuasaan negara secara seimbang dan konstitusional. Yang kesepuluh, untuk menetapkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Sari dengan NIM 1830203020 akan melanjutkan pembacaan materi yang nomor 4 mengenai hukum dan politik. Tidak dapat kita sangka bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan politik, antaranya yaitu asas-asas hukum dan pranata-pranata hukum, serta antara ideologi politik
dan lembaga pemerintah. Kita sangat sering mendengar pernyataan para yuris dengan slogan bahwa hukum berdiri di atas dan melewati politik. Maksudnya adalah keinginan untuk mewujudkan suatu kondisi di mana para hakim tidak dikekang oleh pengaruh dogma politik. Selanjutnya, materi yang kelima, asal-usul politik hukum. Sejarah dan perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai pada saat diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh sang proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari kemerdekaan itulah mulai dijalankannya suatu roda pemerintahan dengan menciptakan hukum-hukum yang baru yang terlepas dari hukum-hukum para penjajah yang selama hampir 3,5 abad menjajah negeri ini. Politik hukum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sampai saat ini yang mengalami beberapa periode serta era kepemimpinan yang berkuasa di dalamnya ternyata telah terjadi torak-tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter. Tolak-tarik karakter hukum menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kepastiannya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti munculnya produk hukum yang otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum yang berkarakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zikri Fadli. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Fadli. Saya akan membacakan lanjutan materi dari teman-teman saya, yaitu yang F, sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal, seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sifat hukum ya, ada 3, yaitu yang pertama mengatur. Hukum bersifat mengatur karena dalam hukum berisi sebagai macam bentuk peraturan baik perintah maupun larangan yang mengatur setiap tingkah laku manusia atau bermasyarakat. Yang kedua, memaksa. Sifat hukum selanjutnya adalah memaksa, yaitu hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhi dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh terhadap hukum. Sebagai juga macam-macam hukum positif. Dengan ini jelaslah bahwa hukum bersifat memaksa, karena hukum memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dan dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar. Yang ketiga, melindungi. Sifat hukum yang terakhir adalah melindungi, sebagaimana juga fungsi hukum, yaitu melindungi karena memang dibentuk dengan tujuan melindungi dan menjamin setiap hak bermasyarakat. Sifat hukum sebagai kajian politik hukum, yaitu sifatnya sudah kita dengar, sifatnya tadi sudah kita dengar, yaitu mempunyai 3, yaitu objek kajian politik hukum. Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Dalam membahas politik hukum, maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan azas pertimbangan. Sekianlah video dari saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.